Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Bregman Slowakndari dengan NIM 2012-0135. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama berkaitan dengan Node.js. Dalam pengenalan Node.js ini, kita akan belajar dasar-dasar penggunaan Node.js yang akan menjadi bekal bagi kita untuk pembelajaran dalam bab-bab berikutnya. Adapun pokok-pokok bahasan dalam modul ini yaitu yang pertama, penjelasan fitur-fitur dalam Node.js. Lalu jenis-jenis aplikasi yang dapat menggunakan Node.js. Cara install Node.js di lingkungan Windows, cara menggunakan interpreter Node.js secara interaktif, dan cara membuat dan menjalankan aplikasi di dalam Node.js. Lalu apa itu Node.js? Node.js kadang hanya disebut sebagai node, yaitu lingkungan atau platform untuk mengeksekusi kode-kode yang ada dalam JavaScript atau yang lebih dikenal JavaScript Runtime Environment. Dalam menjalankan tugas, Node menggunakan V8. V8 merupakan mesin JavaScript yang diproduksi oleh Google. Node.js mengubah kode JavaScript menjadi bytecode. File bytecode akan dieksekusi oleh Node.js. Proses eksekusi file bytecode akan berjalan lebih baik dibanding proses eksekusi kode JavaScript secara langsung. Lalu, untuk dapat melihat file bytecode, kita dapat menggunakan opsi seperti pada layar ya, yakni strap, dua kali ya, strap, print, strap, lalu bytecode. Misalnya kita dapat melihat pada contoh di layar, V8 ditulis menggunakan C++ dan digunakan oleh Google dalam mengembangkan web browser Google Chrome. Masing-masing aplikasi web memiliki mesin JavaScript yang berbeda. Misalnya, Mozilla Firefox menggunakan HeiderMonkey, lalu Apple Safari menggunakan JavaScript Core, dan Google Chrome menggunakan V8. Melalui V8 inilah yang juga digunakan oleh Node.js. Melalui Node.js, kita dapat menggunakan JavaScript menjadi bahasa pemrograman untuk membuat sebuah aplikasi yang berbasis misalnya berbasis konsol, command line interface, aplikasi yang berbasis GUI, yang berbasis web, mobile, iOS, Android, dan sistem kontrol serta akses perangkat keras. Node.js dibuat pertama kali oleh Ryan Dahl pada tahun 2009. Pada tahun itu, Node.js hanya dapat dijalankan dalam aplikasi Linux. Namun, seiring berjalannya waktu, sekarang Node.js sudah dapat diaplikasikan dalam lingkungan Windows, Mac, serta beberapa varian Linux lainnya. Awalnya, Node.js ditujukan dalam pengembangan program-program yang berkaitan dengan masalah jaringan komputer. Namun, pada kenyataan saat ini, Node.js digunakan dalam pengembangan aplikasi web. Node.js diyakini dapat memproses permintaan-permintaan klien atau web browser dalam jumlah besar dengan performance yang lebih baik. Oleh karena itulah, Node.js digunakan oleh pengembang-pengembang web browser sebagai alternatif dari bahasa pemrograman lain seperti PHP, Ruby, Python, Perl, dan lain-lain. Jenis-jenis aplikasi yang dapat dibuat
menggunakan Node.js. Antara lain, yang pertama CLI atau Command Line Interface yang merupakan aplikasi berbasis konsol. Aplikasi yang berbasis konsol ini aplikasi yang juga berupa teks dan dapat dijalankan melalui terminal Linux ataupun command prompt jika Anda menggunakan Windows. Yang kedua, GUI. GUI ini merupakan aplikasi yang berjalan di lingkungan desktop. Untuk mengembangkan aplikasi GUI, kita butuh modul pihak ketiga, yakni Node-Kit dalam kurung Node.js dan Kite, WX Node dalam kurung Node.js dan WX Widgets, Node GTK dalam kurung Node.js dan GTK+, dan modul yang mengizinkan aplikasi GUI hanya dengan menggunakan JavaScript dan HTML, yakni Nv.js dan Electron. Lalu aplikasi yang dapat dijalankan dengan Node.js berikut ialah aplikasi berbasis web. Aplikasi yang berjalan di web server atau aplikasi yang memproses permintaan yang dikirim oleh web browser. Berikutnya, aplikasi IoT atau Internet of Things dan robotika. Aplikasi IoT ditujukan untuk mengakses perangkat keras. Dalam menjalankan aplikasi IoT juga membutuhkan modul pihak ketiga. Dalam modul pihak ketiga tersebut, yang paling populer adalah modul yang bernama Johnny Vive. Ini berfungsi dalam kontrol perangkat keras seperti sensor, LED, dan lain-lain yang terhubung dengan papan mikrokontroler seperti Arduino, Beagle, Bone, Intel Galileo, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu aplikasi untuk perangkat mobile. Itu aplikasi yang berjalan di smartphone atau tablet PC. Untuk menjalankan aplikasi ini dibutuhkan framework lain, yakni React Native. Framework yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi berbasis Android atau iOS. Sekian dan terima kasih.